balik lagi ke depan ya Friza. Dari tadi kita ngomongin mahasiswa berprestasi, ajang Pilmapres segala macam. Mungkin dari tadi kita menceritakan teknisnya atau dampaknya ke kita sebagai Mawapres. Sebenarnya boleh nih jelasin ke teman-teman sebenarnya ajang Mawapres itu seperti apa sih, dan ya yang Afriza tahu aja selengkap-lengkapnya kayak gitu, agar teman-teman nih tercerahkan dan dapat point of view dari Afriza sendiri. Oke, silakan. Jadi ajang Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi itu merupakan ajang yang sangat prestis dan sudah diselenggarakan sejak tahun 1986 dulu. Yes. Jadi dia udah Banyak panjang alumninya nggak ya, sih? banyak alumninya ya, sampai para menteri, para CEO ruang guru itu alumni Mawapres juga gitu. Dan para pejabat-pejabat tinggi lainnya ya, itu termasuk alumni Mawapres. Nah, di tahun 2026 itu namanya tuh berganti. Kalau dulu tuh adalah pemilihan mahasiswa teladan. Oh iya, aku ingat. Dulu masih teladan. Terus kata teladan ini dirasa kurang cocok. Karena kalau teladan itu kayaknya kok kita harus menjadi panutan gitu ya. Iya. Di segala aspek Mawapres tuh harus bener gitu ya. Bener, mahasiswa under pressure. Makanya diganti sama pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi orang yang bisa merepresentasikan bahwa dia memiliki banyak achievements. Kemudian di tahun 2012 barulah lahir akronim Pilmapres. 2012. Untuk menyingkat pemilihan mahasiswa berprestasi itu sendiri. Nah, pemilihan mahasiswa berprestasi ini diselenggarakan untuk mencari yang namanya mahasiswa berprestasi atau yang kita sebut sebagai Mawapres atau Mapres gitu ya. Nah, definisi Mawapres itu apa? Mawapres itu adalah seorang mahasiswa yang memiliki capaian unggulan di ketiga bidang tadi, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang dia dapatkan. Gitu. Oke, jadi emang kayak gitu. Nah, tadi 2026 kenapa? Ada perubahan? 2006. Oh, 2006. Kayaknya nanti ada perubahan nama lagi gitu kan. Oke, nanti ada perubahan lagi, jadi mahasiswa berprestasi jadi mahasiswa under pressure. Diubah. Saya mau usul itu ke Pak Menteri, mahasiswa under pressure Pak gitu. Oke. Nah, tadi terkait Mawapres nih. Nah, pasti kan program itu dibuat ada tujuannya dong. Kenapa sih Kemendikbud membuat Mawapres, membuat ajang ABCDE? Nah, yang Afriza tahu, sebenarnya tujuan dari Kemendikbud membuat program Mawapres atau ajang Mawapres itu untuk apa? Yang aku tahu sendiri gitu ya. Sebetulnya dulunya pemerintah itu tidak hanya menyelenggarakan Pilmapres saja, tetapi ada juga pemilihan dosen berprestasi, dosen juga pemilihan tenaga pendidik berprestasi, dan juga pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi setiap elemen di perguruan tinggi ada yang berprestasi, dari dosen, mahasiswanya sampai tenaga pendidiknya gitu. Nah, tapi sekarang yang dosen itu sudah dihapus, tendik atau tenaga pendidik juga dihapus, hanya tinggal mahasiswa berprestasi. Aku nggak tahu kenapa ya dihapus, mungkin budgetnya kurang atau apa, nggak tahu ya gitu. Atau sebenarnya semua dosen sudah berprestasi. Oh iya, amin. Dosen kan udah ngajar, pengabdian, apalagi satu lagi aku lupa tuh. Keren nggak sih dosen tuh? Bebannya tuh kan berat banget, jadi udah semua berprestasi. Betul. Yuk jadi dosen yuk. Iya, insya Allah. Yuk jadi dosen. Yuk lanjut. Terus akhirnya sekarang cuma ada mahasiswa berprestasi aja. Nah, tujuan dari Kemendikbud untuk mencari mahasiswa berprestasi itu adalah sebenarnya untuk mengapresiasi. Iya, bagi para mahasiswa supaya orang-orang yang berprestasi itu apa ya, istilahnya terapresiasi, ter-highlight. Dan juga untuk memotivasi para mahasiswa di luar sana supaya bisa berprestasi. Dan pemerintah juga sudah men-statement bahwa prestasi itu tidak hanya melulu tentang akademik, tidak hanya melulu tentang intrakurikuler, tetapi ekstrakurikuler dan kokurikuler juga merupakan suatu bentuk prestasi yang perlu kita tekankan. Gitu. Makanya yang dilihat 3 indikator itu. Kurikuler, kita sebut lagi nih, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi gitu. Oke, next question nih Afriza nih. Menurut kamu menjadi Mawapres itu apakah sebuah hasil perjuangan kamu sebelumnya atau awal mula perjuangan kamu? Gimana tuh? Begini, kalau kita lihat dari sudut pandang mahasiswa, itu sebetulnya hasil. Iya, betul. Kenapa aku bilangnya hasil? Karena yang namanya untuk mendapatkan jadi gelar Mawapres itu kan nggak instan ya. Kita butuh proses yang panjang. Tahun pertama kuliah, tahun kedua kuliah, sampai tahun ketiga kuliah baru kita bisa mendapatkan gelar tersebut gitu ya. Butuh proses yang panjang.
Tetapi kalau kita lihat sebagai sudut pandang alumni nih ya, udah jadi alumni alumni nih ya, Alumni. itu Mawapres itu awal perjuangan ya, gitu. Karena gelar Mawapres ini sedikit banyak akan membantu kita di jenjang karir kita berikutnya. Betul. Gitu. Jadi tergantung nih kita mau lihatnya dari sudut pandang mahasiswa ataukah alumni. Betul. Gitu. Jadi emang tergantung sudut pandang. Betul, Nggak betul. bisa hanya satu aja. Oke. Good question. Good answer. Oke. Next one. Tadi kita nyebut apresiasi. Pasti ada hadiahnya dong atau ada yang didapat gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, benefit apa sih yang belum banyak orang tahu kalau kita jadi Mawapres gitu. Kalau Pak Menteri nonton ya, Semoga ya. Halo Pak Nadiem. Pak Nadiem tolong ya hadiah Mawapres naikin. Halo Pak Menteri tolong ya. Oke. Daripada hadiah uang gitu ya, tetapi saya mendapatkan banyak sekali benefit sebetulnya. Yang pertama yang saya dapatin yang paling banyak itu adalah branding diri ya, personal branding yang sangat-sangat kuat sekali. Setelah saya jadi Mawapres, yang pertama dikenal dosen gitu ya, seluruh dosen yang ada di universitas kita akan tahu siapa diri kita karena kita muncul di SSO gitu ya. Iya. Tahu ya teman-teman. Saat dia menang nasional, saya buka sistem informasinya Undip, muka dia keluar gitu kan. Siapa yang tidak tahu Afriza gitu ya. Aku sampai kemana-mana dipanggil apa coba? Mbak SSO ya. Sumpah beneran, Mbak SSO ya gitu. Jadi personal branding diri kita yang kuat gitu. Yes. Dikenal dosen. Ketika kita dikenal dosen, proyek-proyek yang datang ke kita tuh banyak, bejibun. Banyak yang ngajakin kita proyek penelitian ini, banyak yang ngajakin pengabdian ini dan lain seterusnya. Malah dosen yang nawarin ya. Betul. Oke. Karena mereka sudah tahu kita gitu kan. Yang kedua, personal branding di luar university. Kita jadi bisa di notice ya orang-orang di luar universitas kita. Jadinya kita bisa diundang as a speaker di beberapa webinar gitu untuk membicarakan terkait Mawapres, how we can to become outstanding student dan lain sebagainya. Oke. Jadi itulah benefitnya. Jadi bukan cuma materi ya, tapi in materi juga ada. Bahkan kayak mungkin ada sesi pelatihan sedikit-sedikit yang bisa kita dapat selama proses ajang Mawapres gitu. Oke. Next one, pertanyaannya, hal yang nggak kamu sangka-sangka karena tuh kamu seorang Mawapres yang di luar pemikiran kalau kita akan dapat itu. Kayak ini apakah beda sama benefit atau beda apa sama? Beda. Hampir sama ya? Hampir sama ya. Jadi skip. Skip. Atau ada? Udah nggak ada berarti. Enggak, yang disangka-sangka enggak ada. Enggak, yang disangka-sangka yang menjawab. Disangka-sangka kita harus pakai baju yang rapi terus kemana-mana. Ya terima kasih SSO Undip sudah menaruh wajah Hafriza. Kita nggak disangka-sangka. Bahkan ntar ada orang warung juga, Mbak Hafriza SSO ya? Padahal saya nggak punya SSO loh, tapi saya lihat. Kamu tahu gak sih di SSO muka aku tuh yang bener-bener lebar gitu? Iya. Dan lebih dari satu banyak kan di pojok sini. Ya, saya tahu itu Afriza. Udah saya checklist, tidak usah ditampilkan lagi. Besoknya nampil lagi. Iya. Nggak apa-apa kan highlight gitu. Oke, bentar lagi selesai nih karena pertanyaan tinggal dikit lagi. Apakah kamu kan Mawapres nih, baik itu Undip atau nasional. Apakah exposure dari Mawapres itu bermanfaat buat future karir kamu? Karena kan sebenarnya awalnya kamu berkegiatan, punya visi ke depan itu sebenarnya buat future karir kan. Nah, gimana tuh? Ini balik lagi, tergantung dari future karir yang bagaimana. Kalau kita pengen, aku kan chemical engineering ya. Yes. Kalau kita pengen berkarir as an engineer, misalnya production engineer, chemical engineer, oil and gas engineer atau apapun itu ya, sebetulnya title Mawapres itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena yang dilihat dari engineer itu bukan kepada personal branding dia, bukan kepada penampilan dia, tetapi yang dilihat dari engineering itu adalah skillnya. Bagaimana si engineer ini mampu mengoperasikan alat, bagaimana si engineer ini mampu mengoperasikan software, bagaimana si engineer ini mampu mengontrol keadaan, teknikal teknikal gitu ya. Jadi
Mawapresnya. Tetapi kalau kita mendaftar di perusahaan-perusahaan FMCG ataupun startup gitu ya, edutech ataupun yang lainnya, ini sangat-sangat membantu kita. Dan itu sudah dibuktikan sama Mawapres tahun 2020. Waktu itu dia daftar di Unilever, kemudian menyebutkan bahwa dia seorang Mawapres nomor 2 nasional gitu, dan itu membantu dia. Itu yang dari Undip itu? Iya, betul. Kak Amanda ya? Kak Amanda. Halo Kak Amanda. Oke, jadi emang Iya. tergantung industrinya. Betul, Tergantung betul. industri, kita Betul. tergantung mau berkarir di mana. Tapi asalkan karena kita udah punya Mawapres, setidaknya bisa mendukung lah ya, meskipun mungkin tidak bisa semua. Iya, betul. Ayo jadi Mawapres. Oke. Oke. Nah, selanjutnya nih, apa sih hal yang belum kamu capai di kehidupan kamu, di kuliah kamu, dan apa yang tetap selalu dan tetap selalu ingin kamu capai? Deep banget ini sumpah pertanyaannya. Oh, iya. Berat ya. Berat. Jadi yang Wow. belum silau. Yang belum aku capai itu adalah I wanna be a doctor sebetulnya. S3 maksudnya. Oh, dokter. Ya, dokter. Dokter. Masuk ke medical school. Oh, medical. Tapi kan udah di-take. Iya, makanya tadi pertanyaan Oh, kan iya, apa benar. yang ingin kamu capai dan ingin selalu kamu Oh capai iya, kan? benar. Jadi mimpi pertamaku, my first dream itu I wanna be a doctor. Aku pengen banget jadi seorang dokter. Kemudian aku gagal kan lebih dari 5 kali aku ditolak di perguruan tinggi ternama di jurusan medical. Jadi seorang Afriza aja pernah ditolak, guys. Oke, lanjut. Tolak cowok nggak pernah ya, ini tolak PTN ya. Jadi yang sering banyak ditolak yang nggak usah jadi percaya dirinya menurun ya. Ya maksudnya Betul. nggak usah takut. Ya lanjut. Apalagi yang kayak teman-teman yang maba tapi mantan gap year, tau kan ya, kayak kadang kala teman-teman yang gap year itu kan kayak kehilangan percaya dirinya gitu Itu kan. aku. Jadi kayak jangan pernah minder teman-teman gitu, jangan pernah minder. Aku ditolak 5 kali aja pede gitu kan. Gitu. Tapi mimpi itu akan selalu aku bawa. Kenapa? Karena justru karena aku gagal di mimpi pertamaku itu yang menjadi cambuk dan pemantik. Benar. Karena kita harus gagal dulu nggak sih? Iya. Itu yang menjadi cambuk dan pemantik supaya aku terus lari ke depan untuk terus memperbaiki diri aku. Betul. Gitu. Dan aku mau nambahin, kita jadi orang yang lebih realistis. Betul. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita akan selalu nggak realistis. Betul. Kayak ya itu kayak kita cuma angan-angan tinggi Angan-angan aja. gitu kan. Tidak terlampaui, jadinya kayak kita hanya kecewa aja, padahal yang bikin kita kecewa bukan karena kita ditolak, tapi karena High ekspektasi expectation. kita Ya, yang betul. ketinggian. Betul. Kayak gitu. Ih, kita satu pemikiran. Oke. Kita pertanyaan terakhir, last but not least, berkaitan sama future karir kamu sih. Nextnya nih, habis lulus dari Undip, apa sih future karir kamu ke depannya? Spill nggak ya nih? Aku tuh suka takut tahu kalau nggak spill. Oh iya kayak sih, gini. karena takutnya malah Oh. Yaudah deh, apa sih kayak mau di industri apa atau jabatan apa yang ingin kamu pegang gitu? Oke, aku ngasih kasaran ya. Iya, Jadi kasaran aja. ini kan Amin, belum. Aku udah mau amin aja. aku udah lulus gitu ya, jadi dari Teknik Kimia Universitas Diponegoro tahun 2022. Terus sekarang aku sedang ikut yang namanya bridging course dari LPDP kerjasama dengan Direktorat Pendidikan Jenderal Tinggi di Indonesia. Oh, yang ke S2 di luar negeri. Betul, Ya, betul. ya. Aku sedang ikut program itu selama 3 bulan. Aku juga ikut preparation IELTS gitu di IALF, dan aku bakalan segera ambil MBA, Amin. Register of Administration Business. Oke, di negaranya belum tahu atau masih rahasia? Sudah. Aku kasih ya, Korea. Korea. Gak apa-apa. Ada tahu kayak alumni Undip juga di Korea kan? Kak Bianca tahu nggak sih? Dia FH. Aku taunya malah kakak tingkatku yang Di Tekim juga sendiri tahu. Ada juga dari FH. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kan kita mau belajar dulu, Betul. nanti seleksinya bisa dan terima ya why not gitu. Jadi, nah itu bridging course-nya emang khusus mahasiswa Undip yang udah lulus. seluruh mahasiswa di Indonesia. Oh, tiap univ memfasilitasi. Iya, tapi aku lihat itu dibagi rata gitu loh, Dul. Jadi kayak Universitas Undip ada universitas yang mohon maaf ya yang kecil gitu juga ada. Pokoknya yang terbagi rata gitu loh seluruh Indonesia. Ya,
ibaratnya tidak jomplang lah, maksudnya setiap Tidak jomplang. univ punya Kesempatan yang sama. kuota yang sama. Betul. Oke, dan semoga memang nanti Afriza bisa achieve magisternya di luar negeri. Amin. Kenapa BA? Karena gini, aku kan engineer ya. Kalau engineer kita S2-nya ambil engineer juga, mentok-mentoknya kerja, kita bakalan jadi engineer atau supervisor dari engineer-nya. Kita nggak bisa masuk ke tahap manajerial, misalnya direktur. Gitu. Betul. Karena Itu manajemen. iya. Oke. Makanya kita butuh MBA Yes, supaya kita langsung set gitu. Amin. Ini kan 2022 ya. 2030 saya lihat Afriza jadi direktur Unilever Indonesia. Amin ya, amin. Amin ya. Amin. Ini ntar masuk ke perempuan Forbes 30 Iya, under amin ya 30. Allah, amin ya Allah. Ya. Amin. Oke, dan ya segitu ya aja teman-teman Q&A kita hari ini. Udah ada banyak pertanyaan yang tadi dijawab, baik dari Afriza, baik dari aku. Ya mungkin semoga tadi jawabannya bisa menginspirasi teman-teman dan bisa lebih siap lagi untuk mengikuti ajang Pilmapres. Dan ya ingat selalu jadi the next-nya Afriza di The next Pilmapres idol juga nasional. dong. Kayak gitu. Yaudah mungkin segitu aja dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye, thank you.